wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinin nasi sallama labikan ki hadir. Ibu-ibu muslimat NU yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini, tentunya guna melaksanakan suatu kegiatan pengajian, menuntut ilmu. Semoga insyaallah ini menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan kebaikan dan insyaallah memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Amin. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Jamaah majelis ta'lim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi insyaallah yang kita ingin sampaikan, saya ingin sampaikan insyaallah pada siang hari ini adalah amalan-amalan yang bisa menjadi sebab kita diridhoi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ajibah rahimahullahu taala dia membagi ikhlas itu dengan 3 tingkatan. Kata Ibnu Ajibah, tingkatan ikhlas yang pertama adalah tingkatan ikhlasnya orang-orang awam, orang-orang biasa, yaitu dia beribadah kepada Allah, mengharapkan dunia dan mengharapkan akhirat. Jadi beribadah menurut masih impodale, menurut kota muti surga. Ya, melonya baraka dale na menurut kota. Kadang Ibnu Ajibah itu levelnya orang-orang awam. Kemana nih apa jadi? Ya, jadi dia beribadah, milati ya mudah urusannya, urusan dunianya, dan Allah juga mau, dia juga mau kalau dimudahkan urusan akhiratnya. Ya, itu kata ya, jadi beribadah, puasai, milik sehat-sehat tuh, milati kota surga. Ya. Itu nasang Ibnu Ajibah adalah level ikhlasnya orang-orang yang biasa-biasa saja. Level yang selanjutnya yang tanda-tanda ini Bapak Ibu-ibu sekalian adalah levelnya orang-orang ikhlasnya orang-orang khawas. Ya, ini sudah level-level tinggi, beribadah kepada Allah bukan lagi untuk dunia tapi untuk akhirat. Dia yang pikir kilino makanya kama sampaja, mika mengaji, kama sikri bare mesimpu-simpu dalil itu kade dia tanero na pikir kiro. Ya menurut pikir ki mudah-mudahan insyaallah salama kama tu akhirat. Bisa surga ka dapat salama ka pengalat Allah pula pindah neraka. Itu sudah level-level tinggi. Dan level yang tertinggi kata Ibnu Ajibah rahimahullahu taala adalah ikhlasnya khawasul khawas. Ini orang-orang terkhusus tahu ini dia negara ini.
Dia beribadah bukan lagi untuk dunia dan bukan untuk akhirat. Tapi dia beribadah karena ingin dicintai oleh Allah. Ingin diridhoi oleh Allah. Ingin disayang oleh Allah. Ingin diperhatikan oleh Allah. Pokoknya untuk Allah. Tanir dan pikiran mereka beribadah pertama ke surga. Tanir dan pikiran mereka beribadah selamat. Dia beribadah karena mau dijadikan kekasih Allah. Ingin dicintai oleh Allah. Inilah levelnya khawasul khawas. Ini levelnya orang-orang tertinggi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Maaf, terbiasa ada bapak-bapak kalau cara. Ya. Jadi ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah begitu luar biasanya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu. Dan seorang mukmin, seorang muslim yang baik, bagaimana hidup di dunia ini, bicara nero ipangolo tungang tita, betul-betul hanya mencintai, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yalqallahu habibahu fin nari abada. Nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah nasa Nabi, demi Allah. Ya kuna puji no pung Allah taala. Ketika Allah Ta'ala mencintaimu nasa Nabi, demi Allah, Allah tidak akan melemparkan kamu ke dalam neraka. Jadi sebenarnya iruntu mana matoi, iruntu mana matoi. Inar nakay Syekh Mutawalli Syarawi, la ta'budullaha litu'ti walakin ibudullaha litarda. Ya beribadah kau je nansang Syekh Mutawalli Syarawi, niatkan semuanya hanya untuk karena mau mendapatkan ridha Allah. Ya rumuni hakal setiap apapun yang kamu lakukan. Saya mau dilihat oleh Allah, saya mau dicintai oleh Allah, saya mau disayang oleh Allah. Enggak usah niatkan yang lain nasa Syekh Mutawalli Syarawi. Yang berniat sama milo kusogi, milo kumaga dan sebagainya. Ya, ibudullaha litarda. Sampai pun Allah Ta'ala beribadah kok karena usahakan karena kamu dicintai oleh Allah. Pan radhiyallahu alaikum. Karena ketika Ta'ala Allah mencintaimu, Allah Ta'ala ridha kepadamu, ada khasyukum bi'athai. Tasilatok kumatu minta ikan dapat birina pun Allah Ta'ala. Jadi semuanya akan dapat juga, Pak. Jadi selama matoki poli neraka, isa surga matoki, kemudian Allah akan mudahkan segala urusan kita juga di dunia. Hanya cukup ketika kita beribadah itu, saya mau dicintai oleh Allah. Saya mau disayang oleh Allah. Saya mau dinilai oleh Allah. Saya mau dilihat oleh Allah. Saya mau diperhatikan oleh Allah. Ketika Allah sudah menjadikan kita kekasihnya, Allah telah mencintai kita. Syekh Mutawalli Syarawi ada khasyukum bi'atai. Taselakum mitaimatu ikan napak birina pun Allah Ta'ala kuiko. Jadi inilah begitu pentingnya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar itu, Abu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu? Di dunia yang sebentar ini, kita berusaha untuk mendapatkan ridha Allah itu. Berusaha mendapatkan cinta Allah itu. Usaha kita. Bapak Ibu sekalian, insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa dicintai oleh Allah? Kita bisa diridhai oleh Allah. Ada beberapa amalan-amalan yang bisa menjadi sebab kita dicintai. Pertama, jadilah hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abdat taqiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pun Allah taala malad dan puji atanna yang makasingi tepatna. Pujilah da pun Allah taala atanna yang makasingi tepatna. Kita sudah sering mendengarkan bagaimana penjelasan takwa itu, Bapak-bapak. Tapi saya terus terang pribadi saya lebih cenderung dengan pengertian takwa itu yang mengatakan takwa itu kal ihsan. Takwa itu seperti ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illakum tarah fa innahu yarah. Nah, kadai pandita tayaro tapai melo pada ta melo ye pada modelen ihsan nih. Selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Yaro setapar. Pemikir misangerita kadai makan jaga tepat ketika itu selalu muncul perasaan selalu dilihat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, selalu diperhatikan oleh Allah. Itu takwa, itu hakikat takwa nasa panitat. Ada rekan kemampuasa ki bapak-bapak misalnya. Ada kemampuasa ki. Di kota mah kira ala WC. Nadi juga kata minta ki. Ya jemba majene yang tidak ada yang tahu. Tapi dia tamelo tuh. Angkat laki, mau jadi kata misalnya satu pengalaman ke batal di pos aku.
Ni satu pun Allah Ta'ala maka dia maka anu kak. Itulah takwa itu. Itulah hakikat takwa nasabah itu atas selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Jadi ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang haram bapak-bapak sekalian dan tidak ada yang melihatnya, dia tidak mau melakukannya karena dia tahu bahwa Allah melihat saya. Ini rasa takwa di sana. Ya. Ini ko ini to makanja ko nita kita we. Di sana dia kata mita ki igan rusumana. Kita banyak melakukan maksiat, berarti kita itu hanya takut kepada manusia. Nabi Muhammad SAW kata matu nasang nabita aku akhirat nabawa yang malibadana nasa nabita aku akhirat pada kaljibalu tahamatil bayda amal ibadah yang dibawanya nasa nabi itu seperti gunung Tahamah, gunung yang sangat besar pahalanya, pamaan. Jadi pada lo puni rubulu tahamai amalana nabawa lo akhirat nasa nabi. Yang nasa nabi itu faja'alallahu habaan mansura. Tapi nasa nabi itu na hancurkan pungala tali ramala na matuk akhirat macabu mancaji au nasa nabi. Napalapoy pungala tali ramala na padai bulu macabu mancaji au. Maka para sahabat ketakutan, ya Rasulullah, sibhum lana. Ni gaira ya Rasulullah min tanah tahu itu termasuk tadi. Sibhum lana podang ya Rasulullah, siapa mereka itu? Nanti di hari kemudian Allah hancurkan amal ibadahnya. Karena bita Muhammad SAW ikhwanukum. Pada musallan nasa nabita. Masempajang pada padiku masempajang, mapuasa pada padiku mapuasa. Tapi nasa nabita idza halau bimaharim Allah lan tahqu. Tapi nasa nabita ya kung kagagaharan nuloy nasa nabita na digagatumitay dia kerjakan nasa nabita. Bismillah. Jadi dia hanya takut kepada manusia saja. Ya berlindunglah terus kepada Allah. Istighfar. Jadi tanda podo jangan kita termasuk orang-orang yang amal ibadah kita dihancurkan oleh Allah. Jadi itulah hakikat takwa, Pak. Ketika hati ini selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, itulah takwa. Ya, engkau gagay cinai, kemudian kata tu jiluangi, tapi roga kita ni anu ngapacing anu harang, melola daki. Ya perlu lah dia roga gero. Itu kagak tu misen ko yali roga gero. Tapi dia itu meluk malai karena kita yakin bahwa itu bukan hak saya. Dan kelak saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa na sepanita. Itulah hakikat takwa itu. Selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Dan orang seperti ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar urai salian si kagulat da ko si dia pakam pibimbal. Na podang Abdullah ibn Umar pakam pibimbala yang makarendi. Pabeli ka bimbelakmu. Maka di pabani pakam pibimbala itanya aja kasihan ko. Wampi tomia. Maka di Abdullah ibn Umar siya robawan ni alabawan na lin ng parikantong ni na pamulapor mato ko majikamu maka di lain andre serigala sidi. Dito ni sangi. Ala nung parikantong ni imbalancha lin. Maka di pakam pibimbala saya bisa melakukan itu. Dari madza aqulu amama Allah yaumil qiyamah. Pwede sa ujami itu din sa majikaku tapi aga na mato po ko yorono pungalatan na kunatani ka pungalatala. Maka dia mangung balu bimbala na majikamu din podang. Dan Allah pasti tahu. Bahay tasilan Abdullah ibn Umar bahay nang kapakam bimbala makor kanja na tapan. Tampi walhasil mato pa tama Makkah. Naliro bimbala lolo pakampi na panasarakan ro pakampi maka sini tu bimbala mampi tahu mana na. Inilah takwa nah sahabat. Jadi merasa dilihatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa memiliki itu, Pak. Aja nih minta makan jaja kunita kita, we. Ahli ibadah, kong kata umite. Tapi kau dega kata umite, we, itu biasa-biasa mau ibadah. Nah, karena bita dega gamalada bitau nasan bita malada pa mitau na dajjal nasan bita. Kecuali orang-orang yang nasan bita. Mas sempajang napakanjaki sempajan na nasaban kata umite. Oh, minta ulat dak aku tuh. Mitau pa na dajjal nasan bita. Mitau pa na piterna na dajjal. Ya kong kata mas sempayang. Dia hiasi salatnya napakanjaki husulat. Karena dia merasa dilihat oleh orang. Tanya pun Allah Ta'ala narasa mita. Tahu mi. Pakanya. Ya kong dikata mita. Plus si pemas sempayang. Ya. Jadi usahakan ya. Kita ahli ibadah. Ya kong kata mita kita. Tapi kita jauh lebih ahli ibadah. Ketika tidak ada yang melihat. Masih kita mapigaw dosa. Ya kong kokiro na tahu.
lebih pisiritan daripada gagal atau minta yang salah. Inilah orang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sangat suka. Jadi innallaha yuhibbul afda taqiyah. Pujilah ada pengalat Ta'ala atau makasih ngitapan. Yang kedua, misalnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, amalan yang bisa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah adalah selalu bersyukur kepada Allah. Karena pengalat Ta'ala dalam Quran Nabi, wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nak kadai pengalat Ta'ala yang musyukuru ki Pak Biriku, maka saya akan mencintai. Saya akan ridho denganmu. Jadi hidup di dunia selalu bersyukur sajalah. Kalau kita tersyukur lengai, terina puji pengalat Ta'ala wansanana. Kalian kebatong kan bersyukur kasih tersyukur. Alhamdulillah, terima kasih pun, alhamdulillah po, kan kasih dalil na leng po. Selalu mengatakan alhamdulillah. Ini mega dari kita. Ya. Jadi caranya supaya kita selalu bersyukur, selalu melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayo nikmat dia gagak kita tasapaleng. Yero ang kita perhatikan Pak. Alhamdulillah ya. Engkau anakku ya. Ikan nak kasih tu dia gaganaan. Engkau nak kasih alakiku. Engkau tu kasih dikasih gagak. Yang kaya kasih jama-jama na leng pengalat Ta'ala. Dali kasih. Ikan nak kasih tahu raja pa kasih jama-jama. Jadi selalu bersyukur. Ya. Allah suka orang-orang seperti itu. Tersyukur. Selalu berusaha membahagiakan dirinya, selalu bersyukur. Jadi saya sudah sering sampaikan ya, Allah katakan itu dalam Al-Qur'an, innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Kada pengalat Ta'ala kulinoi itu kami memang tahu dilapangkan rezekinya. Kami tahu tapi pas dengan dalil ke pengalat Ta'ala. Ditakdirkan memang seperti itu. Takdirkan kaya. Engkau tahu memang Allah batasi. Jadi melo pengalat Ta'ala kusogi, amo maga batin na makareso. Jadi Allah mau kalau dia hidup sederhana saja. Itu memang itu Allah katakan dalam Al-Qur'an. Jadi rek bahasa pasangan kita bahwa tugas kita di dunia ini Pak Ibu sekalian itu hanya dua saja, berusaha dan berdoa. Hasil tidak perlu Anda pikirkan. Pakai doke doban limata, pemigai Pak dongata, ya. Setelah itu kita pasrahkanlah kepada Allah. Apapun Allah berikan kepada kita, yakinlah itulah rezeki terbaik yang Allah berikan. Syukur liman di bawah Ibu sekalian, ya. Maka insya Allah kita akan bahagia. Ya. Kita akan bahagia. Aja teman sini. Dia nama itu tahu kong kamu padalik. Yang capung dalek teman itu pasti itu. Yang kamu padalik tubuh pasti tumupi. Jadi makanya tersapai kemudian selalu berdoa itu saja. Apapun hasilnya kalau Allah takdirkan kita kaya maka jadilah hamba yang rajin bersedekah. Kalau Allah takdirkan kita sederhana berbaik sangka jugalah kepada Allah. Atunggar kau pengalat Ta'ala berimil pengalat Ta'ala kami waktu beribadah kualina. Mega waktu ku masih mengaji, mega waktu ku berzikir, mega waktu ku membaca Al-Quran. Jadi selalu seperti itu. Selalu bahagia, bersyukur kepada Allah. Maka insya Allah Allah akan mencintai kita. Saya suka sekali kata-kata itu yang mengatakan kata hikmah yang disampaikan oleh Habib Umar bin Habib. Bahwa tersenyumlah di dunia ini. Apa yang Anda sesalkan di dunia ini? Kita punya Allah. Rezeki kita telah ditentukan oleh Allah. Umur kita telah digariskan oleh Allah. Agak mengkhawatirkan. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Umur kita juga sudah digariskan oleh Allah. Kita juga punya Allah. Cukup kita memperbanyak tersenyum saja. Maka kita akan melihat sekeliling kita itu akan menjadi indah. Pujilah dari saya dikata-kata. Jadi tersenyum sajalah. Apa yang kamu khawatirkan di dunia ini? Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Umur kita sudah digariskan oleh Allah. Kita juga punya Allah. Perbanyaklah tersenyum, maka kamu akan melihat sekitarmu itu akan menjadi indah. Insya Allah. Jadi, ya seperti itu. Senantiasa bersyukur. Bersyukur. Nikmati hidup ini, Ibu Salim. Nikmati sajalah. Perbanyak beribadah, Ibu Salim. Perbanyak berzikir, perbanyak membaca Al-Quran. Toh sebentar juga. Ya, saya sering sampaikan, jamu aja. Jangan selalu kagumlah dengan orang-orang kaya. Yang kata sogi, cap boleh mana aja kung kata sogi. Yang makanya jadi foto na wahai mana matingkah sebelah pacabok tidak perlu kita Ustaz. Ya pacabok kan tidak perlu Pak Ustaz, tidak perlu. Ya karena Allah sudah membahasakan itu dalam Al-Quran. La tamuddanna ilaika ila ma matta'na bi azwajan minhum sahratal hayat. Kada pengalat Ta'ala aja mau je buncap bola dan imita to sugi ini ko aja mau buncap bola dah.
Aja mo cabolo da mita, aja mo turun pagi diling mata mo mitir to sugi ini ko nasa pengalatan. Karena apa yang mereka miliki itu hanya bunga-bunga kehidupan saja, dia akan tinggalkan itu, Pak Bu. Dia akan tinggalkan hartanya dan kala di hari kemudian dia pertanggungjawabkan lagi nanti di hadapan Allah. Jadi buat apa yang kede pandita? Janganlah kamu memperlihatkan kemegahanmu kepada orang-orang yang beriman. Karena bagi orang-orang beriman itu, harta itu menurut dia biasa-biasa saja. Itu ada kata-kata hikmah seperti itu. Aja mapita-pita yang meram-ram kepada orang-orang yang memiliki takwa kepada Allah. Dia beriman bahwa ada hari akhirat. Itu bagi mereka pandang tentang dunia itu, megahnya dunia itu biasa-biasa saja bagi mereka. Karena dia tahu bahwa kamu akan tinggalkan itu dan kamu akan bertanggungjawabkan di hari kemudian. Jadi itulah bahwa nikmati saja kita hidup ini, Pak. Berdoa dan berusaha itu saja yang diminta oleh Allah, tidak ada selain itu. Tidak perlu kita harus bersekutu dengan jin. Yang kata nabalu akidana, lo sapa panter gere, berisogi sija, guna itu. Dia gadaikan akidahnya bahwa salian nabalu agama, nabalu keyakinannya untuk mencari kekayaan. Dia bersekutu dengan jin, dia menyembah jin. Menyama kok kira-kira kusogi itu teman-teman. Bahagia kira-kira. Maka harta kamu akan menjadi neraka bagimu. Karena kamu cari dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, saya pernah lihat itu di televisi, di internet itu. Jual beli tuyul. Manakah jual beli tuyul? Tuyul dari ko Jawa Bapak bisa. Napakah astagfirullah. Dia mempersekutukan dirinya hanya untuk dunia atau melebihkan. Jadi hidup di dunia ini berusaha dan berdoa saja. Berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Mencari rezeki itu. Itu saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berusaha setelah itu berdoa, pun pasinginanga kasih daleku, pabarakakan daleku, pakai kasih kula wijak-wijakku. Ku pakai kasih beribadah ku hidup. Setelah itu tugas Anda selesai tugas Anda. Hasilnya serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik yang Allah berikan. Nikmatilah itu. In radaita bima kasamtu lak arahtu qalbaka wa badana wa kunta indi mahmudan. Nak ada pengatali na wali ko dalle tori syukur ko jawe, terima kasih po. Ang kataw kasi deje kasi dito kasi bola na biasa-biasa mo to. Galung na siya agam niya kasi ari galung na tapi weh tori syukur man. Tori syukur man. Yang kata Pak Tori, ini sih runtuh kata kedua ya atau paliba menyamalat aja. Tapi ya katuir nya manglat deh kes. Masuk ke irita do kehidupan dari itu. Tapi Tori podal itu kedayaan aja itu paling menyaman ke kampung ini. Dia selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah kada pengala taala yang musyukuru ki pabireku arahtu qalbaka wa badanaku wa kunta indi mahmud. Ina musyukuru ki pabireku. Saya akan masukkan ketenangan, saya akan masukkan kebahagiaan ke dalam hati kamu. Dan kamu akan menjadi hamba yang saya cintai. Inurnasa Nabi tawarda bima qasamallah takun agunan nas. Ina mulai ni syukuru ki padirena pengalan taala. Kono jitu tahu sebenarnya palisogi nasa Nabi Muhammad SAW. Jadi kekayaan itu Pak ketika kita bersyukur. Ina dia nang kata syukuru, dia nang kata sogi. Sagamir maka itu megagan na sogi beluntan juga dia nang kena syukur. Tapi masih salip perasaan. Jadi itulah sogi itu Pak ketika batin ini nyaman. Ya alhamdulillah, terima kasih menyamatin Roy, menyamang Andre. Dega kasusah dengan kita menyamang beribadah, so gila dan itu, so gila dan itu. Mega waktu talo masih mundur si mengaji, ngaji, mundur si masih pajang Isra. Demi Allah, so gila dan itu misalnya orang yang kaya yang memiliki mungkin rumah bertingkat-tingkat atau tanah sampai berhektar-hektar belum tentu bisa memiliki waktu seperti itu. Itu baik kan, itu teman mengaji, seminggu dapat tambah si kurang, seminggu baik. Sikirnya, salawatnya, masya Allah, so gila dan itu karena harta yang sebenarnya itu adalah pahala. Jangan kita bohong. Ya. Jadi syukur nih, selalu bersyukur. Akhirnya pengalah taala intashkur yardahu. Ina teri syukur ko nasa pengalah taala kung kawale ko dale, maka saya akan mencintai mo nasa pengalah. Yang ketiga di antara amal yang bisa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah adalah senantiasa bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah kada pengalah taala pujilah dataku. Narikodi je kasi gaga no disandre ya to nga bawa no disandre. Wah yang pujilah itu. Inang ketuatan na pengalah taala. Inang kamasalana.
Yan ang kasusahan, madani togi, malupo togi, masalana. Dia selalu curhat kepada Allah, wah itulah hamba yang disukai oleh Allah. Ya. Ang pili kong masalah tu, lele cerita lagi masalah na betul. Ya. Di kampung mesti masalah na kong masalah. Agak gunana. Ni cawe-cawe kita ibu misalnya. Tidak apa-apa dia mereka cerita masalah tapi carilah orang-orang yang betul-betul bisa memberikan solusi kepada kita. Terang yang ketua dia tulis masalahnya di dalam media sosial. Si dilino miseng masalah. Agak guna. Orang yang bertawakal itu, orang yang dicintai oleh Allah itu setiap punya masalah, dia selalu mengadukan masalahnya kepada Allah. Dia selalu merintih, menangis di tengah malam. Berdoa, ya Allah saya punya masalah, keluarkan saya Allah. Tidak ada yang bisa mengeluarkan saya dari masalah ini kecuali Engkau ya Allah. Itu orang bertawakal. Nah, kata Guru Tasaid Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, ciri-cirin na tanda-tanda atau makanjai tawakal na tuko Allah Ta'ala pada si sabati na ananae bertawakal ko indok na. Yan ang kataw bertawakal ko Allah Ta'ala pada si sa modelin na ananae bertawakal ko indok na makanjala dan tawakal na tuko Allah Ta'ala. Magi ananae ni itu ananae makanjala dan tawakal na ko indok na. Agagi masalah na tapay indok na nasapa. Mimandri ma, miminung ma, katopat diki ma, milo matinro ma, si ama manu jaga kasi. Nato biri-biri ma. Semua masalahnya ibunya. Masalah kecil, masalah besar, dia selalu laporkan kepada ibunya. Itulah makosisar untuk makanjai tawakal na kepungalan. Amo maga masalah na selalu dilaporkan kepada Allah. Madani togi masalah, malopot togi masalah, dia selalu laporkan kepada Allah. Dia selalu curhat. Maka Allah sangat suka seperti itu. Dan orang seperti itu tidak akan pernah kecewa. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Yang selalu kecewa itu adalah orang-orang yang bersandar selain daripada Allah. Ini kata sandar selain Allah Ta'ala. Siap-siap anda kecewa. Tapi kau nggak tahu Allah Ta'ala atau ngebangun di sandre, maka dia itu tidak akan pernah kecewa. Saya suka sekali kisahnya itu, kisahnya Hasan bin Ali, Pak. Mungkin pernah kita dengarkan. Kira Hasan Pak bin Ali, apuna Nabittah, yang mendapatkan gelar anak muda sababul jannah, pemuda-pemuda surga. Hasan bin Ali. Terlambat igajinna ikiringan iko Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pun kasih gagawat di Nandre, mencipi radan. Akhirnya dia gelisah. Oh, dia nak kirim gaji ku je kasih. Akhirnya dia gelisah mau menulis surat. Melo kirim surat Muawiyah kan madim kirim anu gaji ku. Masih ritoi. Akhirnya gelisah hingga tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Maka Nabi tanah maga ko, maka ya Rasulullah Betul pun aja kasih nakiringan gaji Muawiyah bin Abi Sufyan dia paja gaga nakiringan ada aja kasih gaga campuran aja. Maka dari Nabi tanah jangan pernah menggantungkan dirimu kepada manusia, tapi gantungkanlah dirimu hanya kepada Allah saja. Hanya maka itu caramu nak kamu selalu berharap kepada manusia. Hanya diajarkanlah doa yang intinya itu mengatakan ya Allah jadikanlah hati ini hanya bergantung kepadamu saja. Tidak pernah bergantung selain daripadamu ya Allah. Ya roh Pak dong roh. Bahasa Arab malampe. Saya pernah tulis doanya itu kayak malampe. Ya. Apa yang terjadi? Diamalkanlah doa itu misalnya setiap hari. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah gajinya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Katongan gaji Napole. Weh migalat dak sih. Si rode melo patindra. Masih na migalat dak. Pada itu je na mi malah ko taniha na. Api di mapar mariulat dani ay bonus ya yesiru sesairo. Akhirnya dia gelisah lagi bapak-bapak insalan desin manyamangan rena desin menyamatin rona masih demikian dan akhirnya tidak seperti biasanya. Akhirnya suatu malam dia gelisahnya tertidur lagi. Dalam tidurnya itu dia bertemu lagi Rasulullah. Maka dia Nabi tamagan nak maka ya Rasulullah engkau
Angka ni gaji ko ng kiri nga mga yusuro sa di pa pusing amana mi kalada. Magkadang nabita na begitulah keutamaannya orang-orang yang menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Allah tidak akan pernah kecewakan dia. Maksudnya, ya hakmu itu. Makanya itu alat bira naliku pengalat ta'ala. Kalau kamu gantungkan dirimu hanya kepada Allah, tidak pernah menggantungkan dirimu selain daripada Allah. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi bertawakallah saya kepada Allah. Apapun masalah itu. Jadi pada ki anak-anak ko pengalatal. Kung ka masalatat. Pada ki anak-anak teri-teri ko tangaban ni mo to ki masabayan teri-teri ki ko yun na pengalatal. Milaw pun kasih masalah ko. Pasuka kasih puli masalah ko. Dega ko di pasuka puli masalah ko kecuali di bawah. Maka insya Allah akan keluarkan kita dari masalah kita. Karena Allah tidak akan pernah kecewa. Umay yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Allah tidak akan kecewakan dia. Jadi itulah makanya penting. Jadi orang yang bertawakal itu, ciri-ciri orang bertawakal itu, setiap punya masalah, dia selalu curhat kepada Allah. Itu sih kode makanya tawakal na tahu setiap punya masalah, lele cerita kota. Ya, tahu yang harap kalian yang bantu ya, selalu berharap kepada manusia. Selalu berharap kepada manusia. Ini banyak sekali kecewanya. Weyanu yang biasa bantu tuh anu sisanya milo bantu dia bantu kak yombo. Kecewa ini karena dia selalu menggantungkan dirinya. Nah tungkat itu biasa pengalat Allah Pak Bu. Yang kata bergantulat dak si dia tahu Allah terkadang itu sengaja. Tapi tangi pengalat Allah supaya orang itu kecewa. Supaya dia putuskan bagaimana hatinya itu betul-betul hanya bergantung kepada Allah saja. Kebiasa yang dal kala dah mah kita kecewa dak kita bantu-bantu ki. Dan terkadang Allah itu sengaja seperti itu. Supaya harapan kita kepada Tuhan itu putus. Dari pengalatal dia jauh melo, kok tahu menggantungkan dia, kau aja iya, kau iya. Yang mereka kok dipasuk ke masalah kecuali ya. Jadi itulah makanya jadi Allah suka orang-orang yang bertawakal itu. Jadi bertawakal kepada Allah seperti anak kecil bertawakal kepada ibu. Makanya berarti itu bertawakal. Terilengnya ke masalah, terini ke masalah, ayat minta teri Pak. Bu, ayat minta teri. Ya biasa pada letek silahkan menangis. Yoko mas, yoko teriki mo ko yolong pengalat Allah, teriki karena Allah. Taruh air mata taruh tabolo-bolo. Demi Allah semua air mata yang jatuh karena Allah akan ditimbang nanti di hari kemudian itu. Demi Allah saya bersumpah demi Allah. Yenang kami mata taruh tabolo karena Allah. Milo doang isi tabolo-bolo na sebab merenun na kasih ko pengalat Allah insyaallah di sini itu mata itu. Dan mata yang sering menangis karena Allah itu tidak akan disentuh oleh api neraka, ibu-ibu sekalian. Hanya sering-sering menangis karena Allah. Hanya membatu terikong ke masalah antah. Nanti balawase, terisi tarin. Lempai, si jarang menangis karena Allah. Terik ibu, sering-sering menangis karena Allah. Demi Allah, kong kata teribu karena Allah itu Pak, orang sekitarnya pun mendapatkan rahmat gara-gara air mata itu. Angka bene, angka makunrei selalu bangun salat tengah malam. Setiap dia bangun salat tengah malam selalu menangis. Iro lakin ramatin re mengeroi dapat rahmat juga gara-gara air mata itu. Tengah ya. Anaknya yang tidur itu suaminya mengerok-ngerok, mau bene sampai semua satu rumah semua dapat rahmat gara-gara air mata yang keluar karena Allah. Jadi kanjana itu kok terik karena Allah. Yang bertanya karena Allah lah si masalah. Jadi curhat, sering-sering curhat. Jadi ciri-ciri orang bertawakal itu, dia selalu curhat kepada Allah. Karena dia itu kasih akan andalkan selalu pengalat Allah. Dan Allah sangat suka orang seperti itu, Bu. Jadi itu pengalat Allah, kau curhat lagi kita, pengalat Allah. Maka Allah mengatakan, kasih atas ya tong, kasih bahan andal. Dia tong kasih gak saliwan naya. Maka saat itu Allah akan mencintai kita. Karena Anda termasuk orang-orang yang mutawakkil. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka kepada hambanya yang bertawakal. Selanjutnya sekalian, di antara amal yang bisa menjadikan kita diridhoi atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, islahu bainan nas. Magalaki pasipuji itu si salah-salah. Ini saya saatnya magala to si palagi tahu Itu enggak ya. Iro riolo saya masih ingat ya. Iro tomato riolo Bu. Menggala pasipuji kung kata si salah-salah. Sampai bisa Pak, saya bukan berarti membanggakan kakek saya.
Yuran ini gue pak, kan kata salah-salah. Dalam itu sara pasipuji tapi. Bahkan dia rela berbohong. Apakah bale yang dibenarkan itu kan tiga. Bale karena tujuan untuk mendamaikan orang. Bale dalam peperangan. Bale nasabak membahagiakan perasaan istri. Kanja pun nasun-nasunmu, peraden makanja. Ya, peraden mempatji dan sebagainya. Jadi salah satu kebohongan yang dibenarkan itulah berbohong untuk mendamaikan orang lain. Tapi engkau tu tongan ada tongan yang cecelat da pun Allah Taala. Engkau kapal Islam kah? Ada tongan pala gitu weh. Boleh pala tutup lalu kan lepangan boleh anu bayi pun cerita dak. Aku kerip. Tongan itu napa weh? Tapi mapala lagi. Si salah teh matu pun angkalingar bicara nar. Dia aja menjat we katotongan tu pina cecebung sana. Tongan tapi manji provokator itu tongan ada aja ya kotis sengir bicara maka di siambai matu tema lagi matu to kalau bicara ya mau tongan jatuh to palat ya karena anda akan menjadi orang yang paling buruk yang menginjakkan kaki di dunia akan nabi talau nabiukum bisyirarin nas ya kalau pada nasa nabi tahu paling majai nasa nabi mapujakan ngajian kolin maka dari sahabat ini kan ya Rasulullah kan nabi tahu mufsiduna bainal akhwain al mufsiduna bainal ahibba. Ini kata mangala pasara itu si puji, mangala pasara itu masih lasurannya. Tahu pajatoin atau tahu paling majak nasan bita mapujakan aja. Dan ternyata orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang suka mendamaikan orang-orang. Ya kalau kita punya kekuatan itu bu ya. Siapa tahu di sini kita ini dituakan di kampung misalnya nang kaling ada tahu kok kampung ini misalnya. Tala ni sariro. Ya kau kata si salah-salah, tapi si puji, luar biasa malah itu. Maka dia Nabi Muhammad SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka Nabi na podang Abi Ayyub, ya Aba Ayyub, ala adulluka ala amalin yardahu Allah wa rasuluh. Nakada Nabi ya Aba Ayyub melo kalau podang amal ibadah, ya kumujamir amal ibadah, maka Allah akan mencintaimu, Allah akan ridho kepadamu dan Rasulnya juga akan ridho kepadamu. Allah ridho mencintaimu. Maka dari Abi Ayyub bala ya Rasulullah. Maka Nabi tasil bainan nasi iza fasad. Jangan kata meruntuh si salah-salah, pasti sambung, pasti sumpung ipem. Ya. Wa qarrib bainahum iza tabaadu. Jangan kata si bela-belan ni pada keluarga namo, pada yang rumah keluarga tapi si salah-salah ni si bela-belan ni pasti lisung ipem, dekatkan mereka kembali. Maka Allah akan mencintaimu dan Rasulnya pun akan mencintaimu. Jadi pujilah datu. Sampai ada hadis itu Pak, Bu. Maka Nabi Muhammad SAW ala unabbiukum bi abdalid daraja minas salati wassiyami wassadaqah. Maka Nabi Muhammad SAW na podang sahabat melo golo podang amal ibadah. Ya kumujamir amal ibadah. Ya sei kedudukanna matandre kedudukanna na sampajange. Matandre kedudukanna na puasa. Matandre kedudukanna na pasidakah. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama hadis. Salat apa yang dimasuk di sini? Ada yang mengatakan yang dimasuk hanya salat sunnah. Tapi oleh sebagian orang mengatakan dia mau salat fardu nak kalah tahu. Puasa sunnah, sedekah sunnah. Ya sih. Maka di bahasa bayagan oleh Rasulullah mampu mengalahkan pahalanya salat sunnah, mampu mengalahkan pahalanya puasa sunnah, sedekah sunnah. Maka Nabi Muhammad SAW islahu bainan nasi. Iku mulai pasipuji itu si salah-salah. Luar biasa dari itu amalnya. Nakada Anas bin Malik radhiyallahu anhu man aslaha bainan nasi ja'ala Allah bi kulli kalimatin adkura khabah. Nakada Anas bin Malik nigi pasipuji itu si salah-salah. Sinin nero bicarana ada-adanna masuk pole kutimunna lobi-lobi te bersipuji wi tasidie kata seperti pahalanya memerdekakan budak. Masyaallah. Luar biasa sekali itu. Imam Al-Auza'i mengatakan apa? Maka Imam Al-Auza'i ma khutwatun ahabbu ila Allah min khutwatin islahu bainan nas. Digaga jokka-jokkang paling malada na puji pung Allah Ta'ala kecuali jokka-jokka pasipuji itu si salah-salah. Wa man aslaha bainan nas bara'atun minan nar. Maka Imam Al-Auza'i gini pasipuji itu si salah-salah. Maka Allah akan selamatkan dia dari siksa api neraka nanti di hari. Jadi luar biasa lah dia itu mau pasti puji. Kami kena puji pun Allah Ta'ala nasa nabita. Puryoki pasti puji itu salah. Aja tapal lagi tahu.
Ya kung kabicara malaga to kumasu aja kasih tapasu. Jadi risap papi ko caran to masjid dile tahu Pi ko caran to si puji-puji le tahu Aja ni risap papi ko caran to malaga tahu ai. Jika pada itu silakan. Selanjutnya sekalian, di antara amalan juga yang bisa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah, kazumul ghaidhah, menggalaki mamma icaitah. Kaya Nabi Muhammad SAW, man kazuma ghaidhahu walau sya'a yamdiyahu amdah, malallahu qalbahu yawmal qiyamati ridha. Nasa Nabi nigi tau mamma icaina, padahal nulis sa lampiaskan, komero lampiaskan ni. Tapi dia lebih memilih untuk menahan diri, namun kasih rocaina karena Allah. Maka hamba itu sangat diridhoi, sangat dicintai kelak nanti di hari kemudian. Sampai ada riwayat itu mengatakan Allah akan bangga-banggakan nanti dari kemudian. Man kadzuma ghaidhahu wa huwa qadirun ayunaffisa da'ahu Allah azza wa jalla inda ru'usil khalaiq summa yuhayyiru ayyul khawrul ain. Akan Nabi nigi mulai memaicaina karena Allah akan bangga-banggakan dia nanti dari kemudian. Ipinre mau tu kejoronan tega. Napa maka da pungala taala malika ina biasa takku kasih. Manggala memaicaina karena ya. Jadi kami bangga ka mata kaya. Guru-guru memaicaina. Payo ko manggala kilampiaskan lece itu tu masa sekali kita. Jadi mereka macete babu. Ya mina salo kilampiaskan lece. Normal itu manusia marah. Kata padang bicara, menjanjinya aku ustaz kasih. Napa makat. Normal itu namanya manusia biasa. Yang dimaksud nasa nebita pandita telah tahu depan ke sahabat mila wasiat. Aga je aling wasiat Rasulullah bari salama ka kasih ku akhirat. Karena nebita aja mencai. Karena si Rasul aling wasiat karena nebita la tahu dapat aja mencai. Aling wasiat la tak bikital mila wasiat. Bikital itu milau. Nah, kada pandita menjelaskan hadis itu bukan berarti dia nama dikimencai namanya manusia biasa pasti marah. Yang dilarang itu melampiaskan kemarahan. Payo ko macay kini siguro ni. Macay ni law ni marempa to ni. Macay ni da ay akhirnya menyesal nanti masa sekali. Nah kadero sahabat soro ka tu da pikiri ki aga je masuk na nabi tay. Kita lu kami lo wasiat maka nabi ta aja macay. Nah kadero sahabat wow ternyata pikiri ki ternyata memang sinin na yoro masalah lopwe. Itu asabaranna ketika kita melampiaskan kemarahan. Digaga masalah. Si salah-salah ki gara-gara babu karena kita melampiaskan kemarahan. Si unu tahu gara-gara karena melampiaskan kemarahan. Di sini sumber masalah itu karena dia melampiaskan kemarahan. Tapi kau kata macam mulai memaicaina maka Nabi Muhammad SAW mala Allah qalbahu yaumal qiyamati ridha. Maka Allah akan ridha nanti dia di hari kemudian. Guru-guru memaicaita. Gimana cara supaya Allah mencaita? Beriang galing aja lebih biasa. Aja kasih Pak Boro ilalang kita Ustaz. Yang membuat kita itu selalu tersinggung itu tabi aja tersinggungnya. Itu biasa magampa tersinggung, magampa milisi salah-salah. Kalau ada kesombongan dalam dirinya. Ini sengkapa maka dia yanu. Ini sengkapa maka dia aku jabat aku ambokku, aku niningku. Dia selalu bangga-banggakan dirinya. Cecet deh batu masalah lah tuh tapi mengaruh-ngaruh. Kenapa? Karena ada kesombongan dalam dirinya. Coba negara yang galing biasa dengan kita, ya atau biasa-biasa memang, atau biasa-biasa memang, biasa. Maka insya Allah kita akan berusaha menjadi orangnya, bersabar dengan hinaan dan cacian oleh orang. Apa dia itu mungkin puji mana gitu kalau ini, pasti ketu cecek, mau maga kanja dan tahu pasti kececek. Siapa mana je kanja, nabi lagi to kanja banyak yang menghinanya, kadang itu jangan, ya kadang ini pasihir, ya kadang itu beling-beling. Apalagi bangsa nanti di pas-pas ibadat. Sampai taga banita tacicen ya tasyaga mirakanna ya nabi taboro ji ajin taruh sampai tanga bani maka to cece jadi dena mungkin itu punya mana kita ya jadi belajarlah untuk menjadi orang biasa-biasa saja jangan pernah merasa diri lebih baik lah abyaman ngero ilalang kita merasa diri lebih ya yanu selalu merasa diri biasa-biasa supaya kau bicara letu kiki dengan ka amo maja nyawata itu ribu releta bisa-bisa memang aja ya. Kemudian juga sekalian kalau mau dicintai oleh Allah selalulah mengucapkan kalimat alhamdulillah setiap selesai makan dan setiap selesai minum. Kayak magampang mo yun sebenarnya. Karena Nabi Muhammad SAW inna Allah la yarda 'ala al-'abdi ay ya'kula aklatah fayahmadullah. Wa yasraba sarbatah
fayahmaduhu alaiha. Naka nabita napujila da pungala taala tanna ya kong katanna ina pura manri makadani alhamdulillah. Ina pura minung alhamdulillah. Jadi bismillah sebelum manri iko pura manri alhamdulillah. Itu makanya Bapak ya sering kita sampaikan Ustaz itu kada ko minungi bagi telu inungata. Setiap minum satu tagukan jangan lupa membaca bismillah ya ko tamani makadasiki alhamdulillah. Minum lagi tagukan kedua bismillah, tamasi alhamdulillah. Minum lagi tagukan ketiga bismillah, tamasi alhamdulillah. Ya ko makaro cara minum maka Allah akan ridho kepada kita, Allah akan mencintai kita. Bahkan nasa paritata Syekh Mutawalli Syarawi kung makpero cara mo minum maka kamu tidak mau melakukan dosa. Yan ang kalimu piroi machan na ilala watak kalimu degaga cinaw milo mapigaw dosa. Jadi itu maka itu bu inoro ya. Yo tori aja talpe baca lagi alhamdulillah aja. Tori syukur lagi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ya. Bismillah alhamdulillah. Jadi orang yang selalu makan ucapan alhamdulillah. Selanjutnya juga sekalian amalan yang bisa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah adalah sering-sering menyembunyikan kebaikan lah. Jadi aja nasi nakanjata nisaman tawe. Usahakan kami rahasia atas sebab Allah Taala. Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyah. Naka nabi tanah pujila da pengala Taala tanah. Ya kong katanna magala subu di cenna. Jadi subu-subu di ceta aja nisaman tawe. Pas sabay tangga bening kanya nalala cerita kaya permuto kate mas sabay tangga bening cerita. Masumba lele cerita di kampung miseng sumba na. Dia mereka ni sate tapi usahakan angkat toyer engkau mali badata itu juga rahasia dengan Allah. Wah itu cepat sekali kita dicintai oleh Allah seperti itu. Banyak membuat rahasia-rahasia dengan Allah. Abu Aki rahasia. Semakin banyak nasa pandita rahasiamu dengan Allah dalam kebaikan, semakin besar peluang dicintai oleh Allah. Ketika membuktikan kepada Allah bahwa ya Allah, saya betul-betul hanya beribadah kepadamu, bukan untuk manusia. Jadi buat rahasia, pujilah dasar. Makanya sadaqatus sir tutfi ghadab rabbi. Nah kada bita itu pasti dak makali cubu-cubu degaga miseng saliona pengala taala itu memadamkan murka Allah. Jadi kung katona sa pandita pura mapigau dosa atau riolo mai Mika gagawa na masalah-salah, supaya aja matu na macam pengalatala kusirun untuk kimatu ko akhirat. Nahisap ki pengalatala paja macam pengalatala sa dosa terbesa jamro, apa kasiri-siri berneng na pitangi pengalatala masiri ki. Makali cubulin ila kamera bineni sama nang tawe. Tapi pengalatala miseng tapi nasubui pengalatala. Ya. Ya kung kabiasa makaro maka sering-sering bersedekah semu-semu. Supaya kelak nanti ketika bertemu dengan Allah, Allah tersenyum terus dengan kita. Pajang macam Allah Ta'ala. Ya, karena kita sadaqatus sir tutfi ghadab. Jadi buat-buat ki rahasia ku, Pak. Aja nasina dicipta kasih sama tahu. Aja nasina kanjata ni sama tahu. Ya, buat rahasia. Allah suka. Terakhir nak kapan? Bila dan isadi. Di antara amal yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sering-seringlah memberi makan kepada orang-orang miskin. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Nah, kadai nabita orang yang penyayang kepada orang-orang miskin, sering memberi makan kepada mereka, maka Allah akan menyayanginya. Allah akan mencintainya. Jadi kami kena puji pengalat Allah, sering-sering peduli-pedulilah sedikit. Sapa-sapa kasih bali bolatan kagama bali bolatan kasih dia naman reje itu. Nang kamatoki di termawari andrita. Sapa-sapa kasih. Orang yang sering memberi makan orang-orang lapar itu dicintai oleh Allah demi Allah. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Memberi makan kepada orang yang lapar itu pahalanya lebih besar dibandingkan membangun masjid, membangun 1000 masjid di sebuah masjid. Kan memberi makan kepada orang lapar itu menyambung hidupnya, Bu. Kita menyambung hidup mereka itu dengan memberi makan kepada mereka itu. Jadi tapi kita perhatikan. Ini ada ustaz ini menemukan orang nggak cerita ini. Ustaz lisul masih gie, nasabana lupa HP nasi bawana, lisul. Engkau kasih tahu korarani na kok penganan teri-teri. Asam pajang teri-teri kok penganan tamilodong. Natanya ustaz semang teri-teri dia melopawi. Ipasa pawi ternyata kasih talungasun dia nang kenaman re. Ya Allah, teri ustaz. Selama ini di mereka semua warian reta. Engkau boleh kasih bali bola tadi nang kenaman re. Jadi
kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Angati ko taliwaliw batemu mubasir bawangan re mak biak bawangan re. Engka bali bolamu dia nang kaman-kaman dia nang perhatikan. Jadi kalau mau dicintai Allah, sayangi mereka itu orang-orang kecil itu. Maka Allah akan menyayangi dan mencintai kita misalnya itu. Apalagi tidak lama lagi hari kurban itu. Jadi kemampu ibu bakar bagi. Karena tujuan kurban itu memberi makan. Mereka itu kasih surat tadi yang kena mandi mana daging. Maka dengan berkurban itu, ibu bawa yang kasih daging beri mandi-mandi itu daging. Makanya intinya berkurban itu memberi makan itu kemakan robak aja telemana yang kita. Kalau makan robak nasain alaman yang dagingnya. Aja sepertiga dari kurban kita itu harus diberikan kepada orang miskin. Ya kode taleng berarti tidak tercapai tujuan kurban itu. Iya. Jadi ya kerobak itu. Gimana? Iya. Kaki masih gini-gini mam. Supaya kelak nanti dari kemudian Allah karena memberi makan itu pahalanya sangat luar biasa. Man atama lillah atamahullah. Ini lagi pandai teman sangi pandai mantu pahil. Itu Nabi ya Rasulullah ayu sayyujibul jannah. Amal ibadah apa yang bisa memastikan saya masuk surga ya Rasulullah? Akan bita bisilik bi husnil kalam wa bisillit ta. Pakan jaki batemu kuma bicara ko. Kemudian pangala ko pandai teman sangi nasa Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kamu akan pasti masuk surga. Saya rasa itu saja sana. Di antara amal ibadah yang bisa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita berdoa, selalu niatkan setiap melakukan ibadah ingin dilihat oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah. Semoga insyaallah doa kita, niat kita itu tercapai Bapak-bapak di sana. Saya rasa inilah sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahu ya ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.